Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya kita sudah kangen teman-teman ya dengan cerita dongeng khurafat dari kalangan klan Ba'alawi. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mendengarkan bersama bagaimana cerita dongeng yang super duper wow keren ya dari Ba'alawi. Tentu kita semuanya tidak asing teman-teman ya. Pasti dari kalangan Habib Ba'alawi ini selalu menceritakan kehebatan-kehebatan nenek moyangnya, kehebatan-kehebatan leluhurnya, agar kita warga Indonesia terpukau ya dengan kesaktian, keramat, kehebatan dari kalangan Ba'alawi. Nah, kalau sudah terpukau akan timbul rasa kecintaan ya kepada para Ba'alawi tersebut. Sehingga disinilah diambil kesempatan oleh mereka untuk memanfaatkan para muhibbinnya, sehingga mereka jual air keramat, jual kiswah keramat ya, jual rambut keramat ya, atau mungkin minyak wangi keramat dan yang lainnya, sehingga mudah untuk mencari keuntungan. Baik teman-teman, di video kali ini ada yang unik teman-teman. Jadi kisah Syekh Ali Qolik Ghossam dari kalangan Ba'alawi. Kita akan mendengarkan keramatnya beliau luar biasa. Artinya beliau itu dimanapun beliau sholat ya, entah di tarim atau di luar tarim, itu ketika tasyahud, ketika membaca doa tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabi, itu Nabi Muhammad hadir dan menjawab salamnya, wa alaikas salam ya syekh, katanya. Masya Allah ya. Jadi kisah mereka itu berputar antara kehebatan mereka dan Nabi senantiasa menyertai mereka, dekat dengan mereka. Jadi mereka ingin mempromosikan bahwasanya kedekatan Nabi dengan Ba'alawi itu luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya teman-teman ya, seandainya Rasulullah mau hadir ya di dunia sepeninggal wafatnya beliau, maka tentu lebih utama beliau hadir kepada para sahabatnya, orang-orang yang dicintainya, yaitu kalangan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Dan Rasulullah juga akan hadir kepada istri-istri beliau. Tapi ini hebatnya Ba'alawi tidak pernah menceritakan kehebatan para sahabat, kehebatan para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama sunnah yang berjuang mengumpulkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang mereka banggakan adalah karomah-karomah dari nenek moyang mereka, karomah-karomah kesaktian dari leluhur mereka. Ada apa teman-teman di balik semua ini? Pasti kita bisa tahu ya maksud dari mereka ya mendoktrin dan menceritakan kehebatan dari leluhurnya. Baik teman-teman, kita tak lama-lama akan mendengarkan bagaimana kisah karomah dari kalangan Ba'alawi yang bernama Syekh Ali Qolik Ghossam. Ya, kita dengarkan teman-teman bagaimana keseruan dan kehebatan Syekh Ali Qolik Ghossam ya. Katakan karomah Syekh Ali bin Alwi Qolik Ghossam, keramatnya Syekh Ali bin Alwi Qolik Ghossam. Langsung cerita keramat, nggak cerita apa namanya akhlaknya apa enggak. Kenapa? Sama. Di sini dikatakan tadi Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ketika ditanya kenapa kok ngarang kitab ini nggak cerita akhlak-akhlaknya, beliau menjawab, kalau aku cerita akhlak dan ilmunya semuanya sama. Yang membedakan antara para wali yang ada di kota Tarim adalah keramatnya. Ini sama ini bedanya di keramat. Kalau akhlak semua sama, ilmunya sama, makamnya hampir sama. Yang sangat menonjol perbedaan mereka adalah karomanya. Makanya
beliau menceritakan langsung karomahnya. Karena idza qala fi salati aw fi ghairiha, wa fi baladi tarim aw fi ghairiha. Syekh Ali Khalil Ghosam ini kalau sholat atau di luar sholat, di Tarim atau di luar kota Tarim, mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ketika mengatakan seperti ini, mendapat jawaban dari Rasulullah. Hatta yasma' Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul lahu alaik wa alaika salam ya Syekh. Insya Allah teman-teman ya. Kita lihat teman-teman. Katanya kenapa para habaib itu, kenapa dari kalangan Kabir Ba'lawi itu tidak menceritakan tentang akhlak mereka, tidak menceritakan tentang keilmuan mereka, karena sama teman-teman katanya. Akhlak mereka sama, ilmu mereka sama, yaitu ilmunya seperti teman-teman, ilmunya dongeng, ilmunya khurafat, ya akhlaknya seperti itu. Ya teriak-teriak, menghujat pemerintah, ya kan? Begitulah akhlaknya katanya sama mereka itu. Dan ilmunya juga sama, berarti ilmunya sama teman-teman, isinya dongeng dan khurafat. Ya, jadi nggak perlu diceritakan tentang ilmu dan akhlaknya. Yang membedakan mereka itu katanya adalah karomahnya, kesaktiannya. Masya Allah. Ini yang membedakan kabib-kabib Ba'lawi yang ada di Tarim. Karena karomahnya mereka luar biasa berbeda. Kesaktiannya beda-beda. Kalau pakai muqaddam bisa mi'raj 70 kali dalam sehari atau semalam. Kemudian bisa semalam itu sholat 1000 kali, ya. Dalam semalam bisa sholat 1000 kali. Dan keren-keren pokoknya. Ya, keren-keren. Ada yang bisa memadamkan api neraka dan seterusnya. Itu katanya kehebatan mereka. Nah, ini ada yang unik lagi. Nah, ini kita akan mendengarkan cerita dari apa? Syekh Ali Khalil Ghosam. Nah, ini Syekh Ali Khalil Ghosam itu kalau sholat ya di Tarim atau di luar Tarim, ketika beliau membaca tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi hadir dan menjawab salamnya teman-teman. Wa alaikas salam. Ya Syekh katanya. Luar biasa teman-teman. Ya Allah ya Rabbi. Baik teman-teman, kita harus luruskan di sini ya. Ingat, orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin akan kembali ke alam dunia. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitu wa innahum mayyitun." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu mati, akan wafat. Dan mereka pun semuanya akan wafat. Ya akan wafat. Ya, jelas. Idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Apabila kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, maka sebagian orang, ya, Allah menceritakan kondisi orang-orang kafir, mereka menyesal, mengatakan rabbirji'un ya Rabbku, kembalikan aku ke alam dunia, la'alli a'malu salihan, agar kami bisa beramal saleh. Ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, nggak bakal Allah kembalikan ke alam dunia. Itulah kalimat yang mereka ucapkan, ingin dikembalikan ke alam dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya mereka itu di alam barzakh sampai nanti hari dikebangkitkan, hari kebangkitan. Artinya semua orang ya yang sudah wafat itu mereka di alam barzakh. Kalau Nabi Muhammad SAW berada di alam barzakh ukhrawiyah fil illiyin, ya, di surga illiyin, ya, dalam kenikmatan. Itu beliau Nabi alaihi salatu wassalam. Itu teman-teman ya. Jadi anggapan Nabi hadir, ya, dan yang heran itu apa? Hadirnya pasti untuk kalangan Ba'lawi, tidak kepada yang lain. Ya, pasti mereka itu katanya majelisnya dihadiri oleh Nabi. Kemudian tadi ketika sholat Nabi menjawab salamnya. Ini kedustaan teman-teman. Ya, yang menunjukkan bahwasannya
Nabi Muhammad SAW telah wafat, dan tidak mungkin rohnya gentayangan ya ke alam dunia, itu mustahil teman-teman. Ini apakah Nabi kurang kerjaan? Ya, rohnya gentayangan ke alam dunia itu namanya kurang kerjaan. Itu mustahil. Semua orang yang wafat ya, dia berada di alam barzakh, pertengahan antara dunia dan alam akhirat. Ya, sampai nanti di hari kebangkitan nanti akan ditemukan, akan dikumpulkan antara roh dengan jasadnya. Wa idan nufusu zuwijat. Ya. Dan ketika itu apa? Roh-roh itu akan ditemukan dengan jasadnya. Kapan? Di alam akhirat. Ya, di alam akhirat. Bukti teman-teman bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka memandikan jenazah beliau dan mengkafani beliau dan menguburkannya. Ini bukti bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat. Kemudian juga Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi alaihi salatu wassalam, ketika wafatnya beliau meminta warisan. Ya, berarti beliau tahu, sebab tahu. Namanya minta warisan berarti apa? Dia meyakini kalau bapaknya telah wafat. Maka dikasih tahu oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya para nabi itu tidak meninggalkan harta benda, namun nabi itu meninggalkan ilmu. Kemudian juga bukti bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah wafat dan tidak mungkin kembali ke alam dunia. Bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim, ketika terjadi perselisihan, terjadi konflik di tengah-tengah para sahabat, mungkin kita sering dengar teman-teman ya, perpecahan antara Muawiyah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, terjadinya perang Jamal. Seandainya di waktu-waktu itu Nabi itu masih hidup, ngapain mereka berseteru, berselisih? Mereka datang saja ke kuburan Nabi dan minta ya diberikan solusi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ya, dan kemudian seandainya Nabi masih hidup, ya, tidak wafat, ya masih hidup ke alam dunia, maka tentunya di kehidupan semasa para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ketika masih hidup, Nabi senantiasa mendatangi mereka. Ya, di setiap saatnya. Ya, di setiap saatnya. Tapi nggak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ya rohnya gentayangan mendatangi para sahabat Abu Bakar, Umar dan istri beliau, nggak ada teman-teman. Tapi anehnya orang-orang Ba'alawi atau Kabir Ba'alawi mengklaim kalau arwahnya Nabi itu senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Jadi mereka ingin menonjolkan kalau mereka paling dekat dengan Rasulullah, kalau mereka paling sakti ya, sehingga Nabi terlalu sayang kepada mereka, sehingga mereka senantiasa wali-walinya didatangi oleh Rasulullah. Baik teman-teman, mungkin yang sedikit ini bermanfaat ya. Semoga kita senantiasa dikokohkan di atas akidah yang lurus, di atas keimanan yang kuat, ya akidah yang lurus dari khurafat-khurafat yang dapat menyesatkan umat. Baik, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.